Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi manapun berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali berjumpa di channel kami Guru Riau Berbagi. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal tryout PPG piloting guru tertentu tahun 2024, baik untuk piloting pertama, kedua, ketiga untuk guru kelas. Dan memang di video-video kami desain tidak begitu lama ya, karena kita tipenya adalah pembosan ya. Nanti kalau kelamaan maka kita sudah tidak fokus menjawab soal-soal ini. Jika Bapak Ibu ingin mencari soal-soal di seri 1, seri 2, silakan diikuti channel kami dan diklik di video-video kami sebelumnya. Baik, kita bahas soal lanjutan dari seri kedua. Kita masuk ke soal nomor 21. Ibu Neni seorang guru di SD bagimu negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Nah, di sini kita akan memilih jawabannya lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kita to the point saja langsung. Sesuai analisa kami, maka jawabannya adalah yang B ini ya. Ini adalah ranah sikap ya Bapak Ibu semua ya. Lalu apa lagi? Kita pilih di sini juga yang bagian E ini. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang artinya penting menjaga kebersamaan dan persatuan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya lebih dari satu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 22. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang dilakukan oleh guru adalah, jelas di sini ya Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A ya. Karena kita harus memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Kata kuncinya adalah relevan dan minat peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk soal nomor 23. Soal nomor 23. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari, akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu auditori dan kinestetik. Ya, auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang titik-titik. Nah, di sini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Kata kuncinya itu yang harus kita ingat. Maka jawabannya sini adalah, kita ganti dulu ya warna pennya ya. Sini jawabannya ya, jelas di sini adalah D, untuk memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Nah, itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan.
Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus memilih jawaban yang paling tepat, yaitu adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 25. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan guru. Sekar lebih memahami melalui visualisasi. Dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Pilihlah cara yang benar dengan memberi tanda centang. Kita kasih tanda centang di jawaban yang benar, dan di sini kita lihat jawaban yang benar boleh lebih dari satu. Jawaban yang benar boleh lebih dari satu. Nah, tapi kalau memang jawabannya tidak lebih dari satu, ya itu memang kita letakkan di jawaban yang salah satu yang paling tepat. Di sini kembali kata kuncinya di nomor 25 ini adalah berbicara tentang berdiferensiasi. Sama dengan soal sebelumnya yang tadi. Maka di sini yang menjadi jawabannya menurut kami yang paling tepat adalah mengintegrasikan penjelasan lisan, visual, eksperimen dalam konten pembelajaran. Nah, ini yang paling tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut kami ya cuman satu ini ya, tidak mesti harus lebih dari satu. Kalau memang satu ya memang satu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 26. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru ya untuk bisa memperlakukan anak-anak ini sesuai dengan kondisinya. Maka yang perlu kita lakukan jelas di sini adalah kita harus komunikatif. Nah, kita harus bisa berkomunikasi dengan peserta didik yang mengalami berbagai hambatan tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 27 Bapak Ibu semua ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk soal nomor 27 ini kita harus tengok kata kuncinya yaitu tunanetra. Maka perlakuan yang akan kita lakukan yang pertama adalah dengan B, membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Lalu untuk pilihan jawaban yang kedua, karena ini memang kita harus memilih lebih dari satu, maka yang bagian D ini ya Bapak Ibu ya. Maka di sini yang D, kita akan memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. Nah, jadi kita harus menyesuaikan materinya ya Bapak Ibu semua ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 28. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah. Nah, jadi kita akan memilih salah satu
IT yang dijabarkan di pilihan A, B, C, D, E. Cuman di sini kita harus ingat, dan jawabannya menurut kami yang paling tepat adalah yang bagian B ini ya Bapak Ibu semua ya, yaitu menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Nah, jadi di sini sudah lengkap semuanya, satu paket. Kita lanjutkan soal nomor 29, sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat titik-titik. Nah, baik Bapak Ibu semua ya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang bagian C ini ya Bapak Ibu ya. Menganalisis bagian tumbuhan dengan menjelaskan fungsi dengan sedetail-detailnya. Baik, kita masuk untuk soal yang terakhir di sesi video kami seri ketiga pembahasan soal PPG piloting ini. Karena setiap video kami sengaja hanya membuat masing-masing 10 soal untuk durasi yang lebih singkat supaya kita bisa tetap fokus dan tidak membosankan. Baik Bapak Ibu, kita masuk untuk soal yang ke-30 atau soal yang terakhir. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Nah, ini kata kuncinya adalah IPA atau IPAS ini ya, lebih tepatnya ya. Tentang materi rantai makanan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kini sekarang kita harus lihat ada di sini berbagai permainan. Kita lihat yang pertama ada permainan tradisional dakon atau congklak, yang kedua ada ular naga, yang ketiga permainan bentengan, yang keempat permainan bekel, yang kelima permainan lompat karet. Nah, kita harus mencari tahu dulu bagaimana permainan tradisional ini bisa tidak diaplikasikan untuk materi IPAS rantai makanan kelas 5. Kita lihat yang congklak ini. Congklak di sini kita jawab bisa ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kenapa bisa ya, atau kita kasih centang ya. Karena setiap lubang itu bisa mewakili makhluk hidup yang berbeda dalam rantai makanan, sehingga anak-anak bisa memindahkan biji-bijian sebagai representasi perpindahan energi dalam rantai makanan. Nah, permainan ini bisa ya untuk dijadikan sebagai desain untuk permainan materi rantai makanan. Lalu yang kedua adalah ular naga ya. Kalau ular naga ini ya Bapak Ibu ya, ular naga ini juga bisa. Nah, ular naga ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kita kasih centang ya. Ular naga ini juga bisa. Kita kasih centang. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, permainan bentengan. Nah, bentengan ini juga bisa ya Bapak Ibu ya, juga bisa. Karena di permainan bentengan ini setiap anak akan memegang kartu gambar makhluk hidup yang berbeda. Misalnya setiap anak nanti pegang kartu yang bergambarkan padi, tikus, ular, elang, dan lain-lain sebagainya. Nanti mereka kemudian membentuk benteng dengan urutan yang benar sesuai rantai makanan. Nah, jadi permainan bentengan ini juga bisa. Lalu permainan bekel ya. Permainan bekel ini bisa juga. Permainan bekel ini juga bisa. Nah, ini kita tuliskan, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kasih centang juga. Lalu
permainan terakhir ya. Permainan terakhir yaitu permainan lompat karet ya. Permainan lompat karet ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua pilihan permainan tradisional ini juga bisa diaplikasikan sebagai desain pembelajaran IPAS materi rantai makanan di kelas 5. Baik Bapak Ibu, itu dulu video tentang pembahasan soal-soal tryout PPG Daljab piloting 1, 2, 3. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di share, di subscribe ya, mohon dukungannya, juga di like, dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.